Ya, selamat pagi Upasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sang Buddha menyarankan kita untuk hidup di bawah perlindungan, di bawah pelindung, bukan tanpa pelindung. Ada beberapa orang yang hidup yang tanpa pelindung. Di saat kehidupan dia memiliki banyak sekali penderitaan. Oh, berarti Bante, kalau saya ke gunung-gunung, ke gua, ke pohon-pohon, minta perlindungan, itu juga tidak salah ya Bante? Nah, bukan seperti itu. Pelindung di sini bukanlah ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke gua-gua untuk meminta perlindungan. Tetapi Sang Buddha menyebutkan bahwa perlindungan ini ada yang namanya kualitas. Kualitas inilah yang menyebabkan kita menjadi terlindungi. Nah, kualitas apa saja? Di sini seseorang banyak belajar dan pelajaran apapun yang ia pelajari, dia ingat-ingat. Dan pelajaran itu yang sudah dipelajari, yang sudah diingat-ingat, itu pelajarannya yang baik dari awal, di pertengahan, di akhir juga baik. Yang artinya adalah kalau seumpama Bapak Ibu belajar Dhamma, baik dari awal, pertengahan, terakhir, kemudian Bapak Ibu ingat-ingat, inilah yang nantinya menjadi pelindung Bapak Ibu sekalian. Contohnya, Bapak Ibu kalau belajar, sudah pernah belajar mengenai moralitas, yaitu perumah tangga ini punya 5 moralitas. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Kemudian karena sudah belajar moralitas itu, kemudian diingat-ingat, kalau seumpama di kehidupan saat ini Bapak Ibu melakukan pembunuhan, nah coba, bisa menderita. Tetapi karena sudah belajar, karena membunuh ini tidaklah baik, yang nantinya menyebabkan penderitaan, baik di kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, akhirnya Bapak Ibu memiliki yang namanya pelindung. Nah, menjadi terlindungi karena banyak pelajaran, banyak belajar, banyak diingat-ingat. Nah, ya contohnya yang pembunuh itu ya, kalau seumpama Bapak Ibu di sini membunuh manusia, nah bisa menderita. Menderitanya kalau ketangkep bisa dipukulin sama orang, sama keluarganya itu. Bahkan penderitaannya belum sampai di situ saja, bisa diseret ke penjara, kemudian dijatuhi hukuman, dikurung selama berapa puluh tahun. Belum lagi nanti dikenakan denda, harus membayar sejumlah uang yang besar sekali. Penderita sekali. Itu di kehidupan saat ini kita kalau seumpama tanpa pelindung bisa melakukan pembunuhan. Tanpa banyak belajar, kita juga tidak ada pelindung. Karena tidak pernah belajar, sehingga mudah sekali untuk membunuh. Kemudian di kehidupan saat ini menderita, kehidupannya akan datang juga menderita. Kehidupannya akan datang ketika lahir bisa terkondisi di 4 alam apaya. Terlahir di alam neraka, terlahir di alam
binatang, peta, kemudian asura. Di alam-alam sana sangat menderita sekali. Kalaupun muncul lagi sebagai manusia, paling sedikit dia menerima yaitu usia yang pendek sekali. Seperti halnya kalau Bapak Ibu melihat orang yang mengandung baru 3 bulan, 4 bulan itu sudah keguguran. Nah, kalau dilihat secara duniawi, secara manusia, mau seorang ibu ini bisa keguguran karena dia terpleset, karena dia jatuh dari tangga, jatuh dari toilet dan lain sebagainya. Memang benar secara duniawi, tetapi secara dhamma beda. Harus dibandingkan dengan ibu yang lainnya. Kenapa ibu itu yang si B, dia jatuh terpleset atau jatuh dari tangga berkali-kali pun masih bisa selamat? Apa yang menyebabkan berbeda? Nah, jawabannya adalah karena perbuatan. Karena karma lampau yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau seumpama Bapak Ibu banyak belajar, kemudian diingat-ingat, contohnya lagi diingat-ingat, contohnya lagi ketika sudah belajar tentang apa? Belajar tentang kesabaran. Sekarang ini kan banyak rumah tangga, banyak dari kita yang sulit sekali mengendalikan amarah. Disenggol sedikit saja, wah, dia sudah meledak-ledak, hatinya panas, telinganya ini sudah memerah, matanya ini sudah belok. Wah, sangat mengerikan sekali ketika orang itu memiliki kemarahan yang seperti itu. Kemudian setelah marah, wah, dia mulai berbicara yang frontal sekali, yang kurang enak didengar, dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, yang menyakiti makhluk lain. Nah, tetapi di sini kalau dia ini mudah disinggung, tidak pernah belajar mengenai kesabaran, karena diluap-luapkan terus kemarahannya dia, akhirnya di sini dia menderita. Menderitanya apa? Seumpama kalau bawahan dengan atasan ketika dalam bekerja, kemudian atasannya mau memarahi dia ini dan lain sebagainya, menegur dia, kemudian si bawahannya tidak terima karena tidak pernah belajar mengenai kesabaran dan tidak mengingat-ingat kesabaran itu yang ia pelajari. Akhirnya dia marah-marah sama bosnya. Apa yang terjadi? Penderitaan. Ya dipecat. Nah, inilah penderitaannya. Belum lagi nanti kalau sudah dipecat, bos ini kan punya kuasa, punya komunitas bos-bos yang lain. Lah kalau seumpama sudah dipecat orang ini, kemudian dia daftar lagi di perusahaan mana, di tempat kerja yang mana, ketika dia mendaftar di temennya bos yang kemarin marah-marah itu, nah otomatis akan ditolak mentah-mentah lamaran kerjanya. Nah, menderita sekali. Tetapi coba sebaliknya, kalau kita banyak belajar mengenai kesabaran, kemudian kita ingat-ingat itu ketika pas mendapat cacian, celaan dari seseorang, kemudian disakiti sama orang. Nah, kita harus mengingat-ingat mengenai kesabaran. Setelah diingat-ingat, otomatis cara bicara kita, tindakan kita mudah yang namanya sabar. Nah, ketika dimarahin sama bos yang tadi, kita sendiri akan menerimanya. Karena ada
teguran yang semestinya kita dengarkan. Nah, setelah didengarkan, otomatis kita tidak mendapat penderitaan. Kita malah menjadi terlindungi. Nah, inilah Bapak Ibu, adalah kualitas yang nantinya bisa melindungi kita. Dan masih banyak sekali pelajaran, pengetahuan apapun yang Bapak Ibu pernah pelajari. Nah, pengetahuan itu harus diingat-ingat. Ingat ya, pengetahuan ini bukan pengetahuan yang buruk, tetapi pengetahuan yang baik, yang semestinya diingat-ingat. Pengetahuan yang buruk pun juga harus diingat-ingat, karena pengetahuan buruk pun itu nanti bisa mendatangkan penderitaan. Nah, karena sudah belajar mengenai ini buruk, kalau dilakukan ini bisa mendatangkan penderitaan, untuk kedepannya kita akan lebih berhati-hati mengenai keburukan itu, agar tidak terjadi kita mengalami penderitaan. Nah, inilah Bapak Ibu, adalah sebagai pelindung untuk kita di kehidupan sehari-hari. Semoga Bapak Ibu bisa memiliki kualitas ini. Mari semuanya kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yatha varivaha pura paripurende sakarang evam meva ito dinang betanang upakapati icedang matitang domhang he pameva sami jatuh sape berendo sangkapa cando banaraso yatha manico diraso yatha sape tiyo viva cando saparo kovena Sadumate bhawadvandarayo sukhete gayo ka bhava abhiva tanasile sanicang buddha pacayena cataro dhammavadhante ayuwano sukhang palang bhavatu sabba manggalang Raghatu sabba devata sabba buddhanubhavina sada sadhe bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghatu sabba devata sabba dhammanubhavina sada sadhe bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghatu sabba devata sabba sanghanubhavina sada sadhe bhavantu te.